Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui, yang memungkinkan kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami boleh bersama ambil bagian, sekalipun kami ada di rumah masing-masing dalam persekutuan doa pagi. Engkau yang beserta dengan kami, supaya kami boleh mengalami kehadiran-Mu di dalam persekutuan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Yesus, kawan yang sejati. Kidung Jemaat 453.
Tema kita di dalam persekutuan pagi ini, ketika hidup ini menyakitkan. Teks yang akan kita perhatikan, satu ayat dari Injil Matius, Matius 5 ayat yang keempat. Matius 5 ayat 4 yang demikian bunyi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Anda pernah berduka? Kata duka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti susah hati, sedih hati. Jadi berduka atau berduka cita bisa disebabkan oleh berbagai alasan. Tentu umumnya orang segera menghubungkan hal duka cita dengan peristiwa kematian, bahwa keluarga, para sahabat yang kehilangan orang yang dikasihinya berduka cita. Tapi dari arti kata tadi sebenarnya bukan cuma itu saja. Sebab orang juga bisa berduka, bersusah hati manakala kehilangan mata pencaharian. Sedang enak-enak menjalankan usaha, tiba-tiba ditipu orang, habis sampai ke modal-modalnya. Sedang semangat-semangatnya bekerja, tahu-tahu kena PHK. Saudara, orang juga bisa berduka, bersusah hati ketika putus cinta. Katakanlah sang pemuda menjalani tugas kantor beberapa bulan ke luar negeri. Saat hari Valentine, si gadis kekasihnya menerima kartu yang sangat indah yang dikirim oleh jantung hatinya ini. Maka dengan hati berbunga-bunga, sang gadis membaca tulisan yang ada pada kartu itu. Setelah sapaan, apa kabar, dan seterusnya, di akhir tulisan ia membaca, sayangku, hubungan kita cukup sampai di sini. GBU. Orang bisa berduka, bersusah hati juga karena misalnya tidak lulus ujian, saat kehilangan benda berharga yang dimilikinya, atau waktu terkena penyakit yang serius dan sebagainya. Saudara, sepertinya tidak ada orang yang tidak pernah berduka, bersusah hati. Respon orang dalam situasi seperti itu tentu beragam. Ada orang-orang yang tidak sanggup menanggungnya, lalu mengambil jalan pintas, bunuh diri. Ada yang memendam duka dan hidup merana. Ada juga yang mencari pelarian dengan hal-hal yang akhirnya merusak diri sendiri. Mabuk-mabukan, narkoba, dan yang sejenisnya. Tapi ada juga orang yang mampu bertahan, bisa melewati kedukaan itu, dan akhirnya menjadi semakin baik, menjadi makin kuat. Apa yang memungkinkan hal itu bisa terjadi? Injil Matius pasal 5 ayat 4 mencatat sabda Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Saudara, dengan ini Tuhan menegaskan bahwa di dalam duka cita yang dialami, orang bisa mendapatkan penghiburan yang meneguhkan mereka, yang menguatkan mereka di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus
adalah Tuhan yang berbela rasa, berbelas kasihan. He is the compassionate God. Dia tahu kelemahan kita karena dia juga pernah mengalaminya. Dialah Yesus yang menangis ketika melihat dan turut merasakan duka cita yang dialami Maria, Marta di kubur Lazarus. Berbahagialah orang yang berduka cita karena Tuhan, Dia juga hadir melalui kehadiran orang-orang yang digerakkannya untuk menghibur kita. Di dalam saat dukalah kita bisa menemukan kebaikan sejati dari orang-orang di sekeliling kita. Melalui mereka jugalah Tuhan membangkitkan pengharapan, kekuatan yang membuat kita bisa mengatasi kesusahan hati kita, duka cita kita. Bersyukurlah karena Tuhan adalah Allah yang peduli. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang di dalam Yesus memahami kelemahan kami, Allah yang berbelas kasihan. Dan karena itu, manakala kami bersusah hati, kami berduka, kami boleh mengandalkan-Mu sebagai penghibur yang sejati. Karena sesungguhnya lah hanya di dalam Tuhan kami boleh menemukan kekuatan, pengharapan, penghiburan yang memampukan kami bisa terus melangkah dalam hidup ini. Ya Bapa, dengarkanlah syafaat-syafaat yang kami naikkan ini. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama mengikuti doa pagi bersama-sama secara online. Tuhan, ini adalah kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu GKI Gading Indah. Engkau memberkati para pendeta kami ya Tuhan. Pendeta Roni, Pendeta Stephen, Pendeta Swatami, Pendeta Stira, Pendeta Novita. Berikanlah kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Demikian juga Tuhan dengan TPG David dan TPG Sincil. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk tetap bisa melayani Engkau secara online. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang telah Engkau percayakan untuk mengemban tugas mengelola gereja-Mu ini ya Bapa. Biarlah hikmat Engkau berikan kepada majelis jemaat. Masa-masa yang sulit ini, majelis jemaat beserta para pendeta dan TPG boleh memikirkan yang terbaik melalui gereja-Mu ini Bapa. Sehingga gereja-Mu GKI Gading Indah boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Boleh tetap memberikan kasih yang telah Tuhan ajarkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Biarlah juga Tuhan kami sebagai umat-Mu, Engkau berikan kepada kami juga Tuhan kemampuan untuk saling berbagi, kemampuan untuk saling mempedulikan, kemampuan untuk saling mengasihi. Sehingga kami juga boleh menyaksikan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong gereja-Mu GKI Gading Indah, sehingga boleh tetap bersaksi dengan baik di tengah
tengah kehidupan yang sulit ini. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami semua, Tuhan. Dan pada waktunya nanti, Tuhan, atas perkenan-Mu juga, Engkau akan menghimpun kami kembali beribadah di rumah-Mu. Ampuni akan segala kesalahan kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengingat Tuhan akan pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin negara kami yang tercinta ini. Tuhan, saat ini kami juga mau mengingat untuk para tenaga medis dan juga para pelayan masyarakat dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan ekstra di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Untuk keluarganya Tuhan sertai dan berikan kekuatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang kesulitan dalam mencari nafkah. Tuhan tolong pimpin, mau sertai mereka, memberikan mereka kekuatan di dalam berusaha di bidang apapun juga. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, negara kami ini. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan di dalam menghadapi situasi pandemi ini. Biarlah kami boleh saling menguatkan, boleh saling membantu, dan biarlah kami boleh sama-sama menghadapi ini di dalam kasih dan pimpinan serta penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di penghujung syafaat ini, kami mohon kiranya Tuhan yang berkenan untuk menyertai kami, seisi keluarga kami masing-masing dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, khususnya sepanjang hari ini. Tangan kasih-Mu yang terus menopang kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti.
ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.